Seorang wanita bangun di tengah malam untuk minum air, tetapi mendengar suara air menetes dari dapur. Lalu dia mematikan keran dan bersiap untuk tidur. Tetapi tak disangka, baru saja wanita itu kembali ke kamar. Bibi buyutnya diam-diam menyelinap keluar, lalu menyalakan kembali keran airnya, sambil memarahi wanita itu karena tidak tahu cara berhemat, tanpa menyadari kebiasaannya ini akan menyebabkan bencana besar. Tak lama kemudian, baskom itu penuh dan air yang meluap mengalir ke rumah tetangga di lantai bawah. Tetangganya sangat marah dan menggedor-gedor pintu. Sementara wanita itu baru terbangun dengan linglung dan pergi membuka pintu. Tanpa diduga, dia terpeleset di ruang tamu dan baru menyadari bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi. Ada apa dengan kalian? Sengaja membuat kami tidak tenang. Ya, maaf sekali. Ya, Bibi Zhang. Saya juga baru tahu kalau rumah saya bocor. Maaf. Maaf, ya. Wanita itu segera mematikan keran di dapur, lalu mendengar Bibi Zhang mengeluh. Dia mengatakan bahwa renovasi rumahnya menelan biaya ratusan ribu. Dan jika masalah hari ini tidak diselesaikan, dia tidak akan pergi. Wanita itu baru saja mengatakan akan memberikan ganti rugi. Tetapi Bibi Zhang langsung meminta 180 ribu. Bibi buyutnya tidak terima, dan langsung mengatakan itu pemerasan melihat keduanya akan berkelahi. Wanita itu segera menahan Bibi Zhang, mengatakan bahwa uang itu pasti akan dibayar. Tetapi saat ini dia benar-benar tidak bisa mengeluarkan 180 ribu sekaligus, jadi dia hanya bisa menulis surat utang. Hal ini membuat Bibi buyutnya sangat sedih. Dan dia langsung duduk di lantai sambil mengamuk. Yu Feng, itu 180 ribu bagaimana bisa kamu bilang akan menggantinya begitu saja? Apa kamu sudah berdiskusi denganku? Apa kamu punya otak? Rumah baru terendam air. Coba kamu hitung sendiri berapa kerugiannya Bibi buyut, Yu Feng. Setengah dari gajinya setiap bulan diserahkan kepadamu untuk disimpan. Bisakah kamu keluarkan dulu uang itu untuk menutupi 180 ribu ini? Suaminya dibesarkan oleh Bibi buyutnya sejak kecil. Sekarang memintanya untuk membayar sebagian uang itu lebih sulit daripada naik ke langit. Wanita itu kehilangan akal, hanya bisa mencari cara sendiri setelah membersihkan genangan air di lantai. Keesokan harinya dia bersiap keluar untuk membicarakan bisnis. Tak disangka Bibi buyutnya malah meminta tumpangan. Wanita itu dengan terpaksa setuju, tetapi malah mendapat masalah besar lagi. Di perjalanan, setiap kali Bibi buyutnya melihat ada kardus di pinggir jalan, dia meminta untuk berhenti, lalu memasukkannya ke mobil. Saat itu, klien bisnis yang akan ditemui wanita itu sudah tiba, tetapi ibu mertuanya masih asyik memungut kardus. Setelah selesai, ketika wanita itu tiba di perusahaan, dia baru tahu kliennya sudah direbut orang lain. Sekarang, bahkan pekerjaannya sendiri tidak bisa dipertahankan kembali ke rumah. Ketika dia melihat minyak hasil penjualan kardus oleh ibu mertuanya, dia langsung marah dan tidak mau bicara. Yu Feng, Bibi buyut sedang berbicara denganmu. Apa kamu tidak dengar? Yu Feng, Yu Feng. Kamu mau aku bilang apa? Hanya karena sebotol minyak kedelai bekas ini, proyek yang sudah kuikuti setengah tahun hilang. Pekerjaanku juga hilang. Bisakah kamu tidak membawa emosi dari pekerjaan ke dalam rumah? Wanita itu kehilangan pekerjaannya karena Bibi buyutnya serakah akan hal-hal kecil. Tetapi suaminya malah menyindir dengan dingin. Dia bilang kemampuan kerjanya yang tidak bagus. Seharusnya dia merenungkan dirinya sendiri mendengar kata-kata itu. Amarah wanita itu langsung meledak tiba-tiba saat itu putrinya merasa tidak enak badan. Dan keluarga itu pun berhenti bertengkar. Segera berlari ke rumah sakit setelah diperiksa. Baru diketahui. Putrinya terinfeksi berbagai macam bakteri. Dan sumbernya ternyata adalah pakaian yang dikenakannya. Karena pakaian itu dipungut oleh Bibi buyutnya dari tempat sampah tidak hanya itu. Bahkan tas sekolah dan gelasnya juga hasil memungut. Wanita itu sangat marah dan langsung membuangnya saat ketiganya bertengkar hebat. Suaminya menerima telepon yang mengatakan ada urusan di perusahaan. Dan wanita itu juga harus bekerja. Sehingga hanya bisa menitipkan anak itu kepada Bibi buyutnya tak disangka. Bibi buyutnya mendengar ada perusahaan yang mengadakan promosi dan bagi-bagi hadiah. Dia langsung tidak mempedulikan cucunya dan berlari ke sana. Biasanya dia suka mendengarkan seminar di sini. Untuk mendapatkan telur gratis tapi hari ini dia malah dicuci otak. Dikatakan ada pil energi yang bisa menyembuhkan segala penyakit. Beli berarti untung karena serakah. Dia langsung bersiap membeli 100 set. Namun, saat akan membayar, uang di kartunya tidak cukup dia segera bersiap pulang untuk mengambil tabungan pensiunnya. Namun, semua uang yang dikumpulkan pun tidak cukup dan pada saat itu, wanita itu menelepon. Ternyata kondisi putrinya memburuk. Sekarang sangat membutuhkan 200 ribu untuk operasi. Sekarang benar-benar butuh uang untuk operasi. Cepat pergi ke laci saya. Ambil kartu di dalam amplop dan bawa ke sini. Cepat ya. Kartunya ada di amplop di dalam laci. Berapa biayanya, Bibi? 200 ribu. Cepatlah. Baik, baik. Bagus sekali Bibi. Tolong secepatnya. Ya sekarang benar-benar mendesak. Bibi buyutnya sama sekali tidak berniat membawa uang itu. Karena dengan tambahan uang ini, pas terkumpul 500 ribu. Semuanya dihabiskan untuk membeli pil energi kemudian. Ketika dia tiba di rumah sakit dengan tergesa-gesa. Dan mengetahui cucunya harus dioperasi. Dia langsung panik dia bahkan berniat menelepon untuk mengembalikan pil energi itu.
tapi tidak menyadari bahwa teleponnya sama sekali tidak bisa dihubungi. Keserakahannya telah membuatnya rugi besar. Halo, kenapa tidak ada yang menjawab telepon ini? Berhenti. Anak itu harus segera dioperasi. Jika terlambat akan ada risiko kematian. Bibi, aku bertanya padamu uangnya mana? Apa yang sedang kamu lakukan? Tunggu, biar aku telepon lagi. Halo, Ibu Wang Xiufang, saya petugas dari pusat anti penipuan. Kami melacak dan memantau bahwa produk seperti bubuk pemulihan dan pil energi yang Anda beli diduga terlibat dalam penipuan. Untuk menjamin keamanan harta benda Anda, silakan mendaftar di kantor polisi terdekat dalam 3 hari. Kamu bilang apa, Bibi? Aku bertanya padamu uangnya mana? Uang untuk menyelamatkan nyawa Jia mana? Hah, Yu Feng. Sepertinya aku telah tertipu. Apa?